Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang menjawab salam, semoga insyaallah anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Semoga akan berangkat segera ke tanah Haramain. Dan yang tidak menjawab salam, istrinya leta. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita sama-sama bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita sama-sama niatkan pahalanya kepada almarhumah Hasnah Nur Lahu dan Tonji binti Lahu. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ceramah takziah kita malam ini langsung kita bahas setelah dimandikan jenazah dan dibungkus dengan kain kafan. Diangkat jenazahnya almarhumah Ibu Hasnah oleh anaknya, oleh menantunya, oleh keluarganya, dengan sama-sama mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ayo kita sama-sama praktekkan seolah-olah orang tua tak juga yang kita angkat sambil mengucapkan La ilaha illallah. Kita sama-sama La ilaha suara tak semua. La ilaha illallah. Satu kali. La ilaha illallah. Yatba'ul mayyitu salasa. Wahai almarhumah Ibunda Hasnah, engkau diantar oleh 3 pengantarmu sampai ke liang lahatmu. Yatba'ul mayyitu ahluhu. Anakmu, menantumu, cucumu, dan keluarga akan mengantar menuju ke tempat pembaringan sambil berderai air mata. Sama ji nanti kita, Bu. Kalau kita yang mati, dibangkat dari rumah ta, berderai air mata suami ta,
kalau kita yang diangkat. Betul tidak? Kalau betul tidak? Tapi belum tentu juga ada istri menangis suaminya. Ada temanku tidak menangis. Perhatikan kalau ada yang biasa istri meninggal. Perhatikan, saya itu biasa kalau ada istri meninggal, suaminya itu kuperhatikan mata anak. Biasanya mata kanannya juga menangis, tapi mata kirinya tak begini. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Ada kemarin temanku, Bu, mohon maaf, saya bawa pengajian di satu daerah di Maros. Tiba-tiba ibu ketua majelis taklim kirimkan foto. Dia bilang, Ustaz, teman Ustaz baru-baru meninggal istrinya. Selfie di Facebook dengan istri barunya. Langsung nggak bilang, baru tahu ya. Dia bilang, begitu ke laki-laki Ustaz. Saya bilang, tidak begitu semua, tapi 99,9% begitu, termasuk suami itu. Betul tidak? Ada ibu-ibu bilang, tidak begitu saya suamiku. Malah gitu. Engkau diantar sampai ke liang lahatmu. Siapa yang mengantar? Keluarga, sahabat, dan termasuk yang mengantar adalah tetangga. Makanya pesan yang pertama ingin disampaikan dalam takziah ini, baik-baik isi patah kepada keluarga ta. Karena kalau mati keluarga tak mami itu yang akan mengurus dan berduka, yang sangat bersedih pada saat kita meninggal. Betul tidak? Betul, memang banyak orang yang datang ke rumah ta Pak Ibu pada saat ada jabatan ta. Betul, memang banyak orang yang datang ke rumah ta Ibu pada saat banyak harta ta. Tapi sebentar gitu, yang pejabat, yang banyak harta, nanti kalau Allah sudah ambil jabatan dan harta, mana semua itu? Masih datang kira-kira? Coba bilang Ibu, masih datang nih. Kalau tidak baik sifatnya pada saat menduduki jabatan, maka hari Senin contoh kita pensiun, maka boleh jadi tetangga akan berkata, Alhamdulillah pensiun itu sana laboroe. Ada tidak orang begitu? Ada jabatan atau sombong? Ada tidak? Ulangi, ada tidak? Banyak. Ada di sana, baru RT suaminya suaminya tidak sombong tapi istrinya tidak mau balik kalau tidak dipanggil Ibu RT. Ada di sini RT. Ini nak kena. La ilaha illallah. Apakah yang mau disombongkan? Ulangi, Bu. Apa yang mau disombongkan? Nah, seluruh anggota tubuh ini penuh dengan tai. Mau lihat buktinya? Di rambut ada tidak tai? Bukan tai namanya, tapi ketom. Tapi coba beda yang tidak pakai sampo di 1 minggu. Kalau tidak, nak bilang suami baru di kepala sudah ada tai yang melengket. Kalau kita tidak bersihkan pakai sampo minimal 2 hari, maka mohon maaf, kita pun akan merasa tidak baik baunya. Turun-turun sedikit di mata, ada tidak tai? Ada tidak? Tai apa namanya, Bu? Turun-turun sedikit di sini, ada tidak tai? Ada. Di sini ada tidak? Turun di mulut, ada tidak? Turun di sini, ada tidak? Sini. Coba beda ibu-ibu sudah olahraga baru tidak memakai sepatu tawaf. Cantik-cantik tapi mau. Turun-turun di sini ada namanya tai pocin. Di kuku ada namanya tai kuku. Nah sebenarnya memang di tubuh ini tai ji. Jadi apa mau disombongkan? Saya kalau ada orang sombong biasa saya bilang apa mau disombongkan ini? Kalau mati orang sombong ketemu jalan ke kuburan nuka masih. Ingat ke, supaya jangan lupa daratan. Yang kaya jangan pernah menganggap enteng orang lain, apalagi tetangga. Kalau jadi memang sekarang tetangga tak miskin,
Tapi 20 tahun yang akan datang, anak-anaknya itu yang kaya raya, dan anak-anaknya yang jadi pejabat. Ini penyakitnya semua ibu-ibu yang paling banyak, mesti diingatkan. Biasa gitu Bu, lupa diri. Jangan coba-coba berkata tidak baik kepada keluarga yang miskin. Boleh jadi nanti anak-anaknya lebih sukses dibandingkan anak ta. Survei dan kejadian di mana-mana. Betul tidak Pak? Jadi tugas tak kita Pak, kalau begitu istri tak tanya, Bu, belum tentu anak tak lebih sukses dibandingkan anaknya tetangga tak, yang mungkin hari ini tidak kaya, tapi Allah punya rencana anak-anaknya yang diberikan kekayaan. Alhamdulillah. Yatba'ul mayyitu malu. Almarhumah, siapapun nanti meninggal termasuk kita, akan diantar oleh harta. Ibu-ibu tolong jawab dengan jujur. Kalau yang meninggal itu punya 3 mobil. Mobil pertama ada mobil Avanza-nya. Mobil kedua ada mobil Fortuner-nya. Mobil ketiga ada Suzuki Agya-nya. Pertanyaannya yang mana nanti ditumpangi kalau 3 mobilnya orang Bu? Bilang dulu Pak Ibu, yang mana ditumpangi? Pertanyaannya 3 mobilnya. Yang mana yang ditumpangi dari 3 mobilnya? Ada atau tidak? Mobilmu tidak akan pernah ditumpangi pada saat meninggal. Keluarga hanya mengambilkan, sopir dipanggil yang akan membawa. Tertulis di samping, tertulis di depan. Apa tulisannya Bu? Tertulis dari jauh, ambulance. Engkau tidak punya lagi arti bagi orang yang hidup. Makanya tidak ada orang yang mau ikhlas dinaikkan kita di atas mobil. Kenapa? Karena engkau bukan lagi siapa-siapa. Sudah dibungkus dengan kain tak bernilai. Kain yang tidak ada orang bangga mau memakainya. Kecuali terpaksa dalam keadaan meninggal. Baru kita pakai kain itu. Makanya kalau sudah bagi dibungkus, tidak ada orang yang akan rela meningkatkan kita di atas kendaraan yang kita beli. Kain kapan itu kain yang sangat murah. Sekarang tidak ada orang mau bangga pakai kain kapan itu. Kenapa? Karena memang kain itu sangat murah dan saking tidaknya bernilai, tidak ada dijahit, bahkan tidak digunting pada saat akan dibungkuskan di tubuh tak nanti. Nah kalau ibu mau pakai, nanti saya belikan 25 meter. Tapi dengan catatan pakai kuantar ke Grand Mall besok jam 9. Biar saya diangkau. Itu Ji. Termasuk ini Bu. Itu cincin tak gelantah yang aku lihat semua. Ibu, itu gelantah Bu, kalau mati dipakai tidak? Jujur ke dulu Bu, dipakai tidak? Jawab saya dulu, dipakai tidak? Tidak Pertanyaannya, kalau sudah dikubur, nama si hidup suami ta, siapa lagi yang pakai nanti itu gelantah, cincin tak, kalunta? Yang pakai bukan anak ta, istri baru na apa? Pak, di belakang bapak-bapak, jawab pertanyaan ke Pak, betul tidak Pak? Itu semangatnya di belakang. Jadi jam lagi bangga dengan cincin tak gelanta emas tak. Kau bukan cipu nyata itu kalau pindah tangan nih. Nah pakai nanti istri baru naik papa. Pergi di pengantina sepupuna. Assalamualaikum cika. Dadah. Jadi jam lagi sombongkan itu. Karena tuh di sana kalau antar ke pengantin dadah. Penuh di sini. Ada berongko di depannya, tapi sengaja minta berongko yang jauh-jauh. Gayanya begini, berongko tak dulu lah. Ada kapan di sini kena biar soang. Tidak panas gitu, tapi sengaja nak buka sedikit begini. Baru nak bilang, panas nah. Mau nak kasih lihat, bilang 5 kilo ini guys. Malu-maluku saya kalau ada orang begitu. Kenapa? Banyak orang lebih kaya, tapi tidak begitu. Betul tidak? Malah pengalaman saya, orang kaya itu tidak mau kasih begitu dirinya. Kenapa? Tidak mau diketawai. Bilang baru kapan kaya jadi begitu. Tidak mau.
Tapi itulah sifatnya perempuan. Sifatnya ingin dilihat dan dilirik. Tapi kalau laki-laki pakai gelang sampai di sini Pak, maka mulai malam ini jam pagi datang pergi takziah. Ngapa ada laki-laki pakai gelang begini? Lanjut atau stop? Lanjut? Ulangi lanjut. Harta yang akan mengantar ke kuburan. Tapi demi Allah, semua itu tak akan lagi bernilai kepada orang yang meninggal dalam bentuk fisik. Yang ketiga, yatba'ul mayyitu amaluhu. Dia akan diantar oleh amal ibadahnya. Akhirnya jenazahnya almarhum Ibu Hasnah sampailah di area pekuburan di mana akan dikuburkan. Maka di tempat itulah sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dan renungan. Pelajaran apa yang mau diambil Bapak Ibu kalau sampai di kuburan? Pelajaran yang pertama kita mau ambil, pesan kepada kita semua dan saya khususnya, jangan makin banyak tertawa kalau mau sampai di kuburan, kasihan. Itu HP tak simpan-simpan dulu. Kabuka maki anak-anak. Tua maki, ada anak juga orang tua tapi dan atau dirinya bilang tua kayak di sana. Jangan makin banyak tertawa kalau mau masuk di kuburan. Yang mau kita renungkan adalah bagaimana jadinya kalau kita juga dikasih masuk di kuburan itu. Tempat yang sangat gelap, tempat yang sangat sempit. Dan setelah dimasukkan di tempat itu, tak satupun orang yang akan tinggal menemani di atas kuburan tak. Maka apa yang mau kita lakukan begitu masuk, begitu berada di pekarangan kuburan? Yang pertama adalah jangan pernah lupakan mengucapkan salam. Apa yang diucapkan begitu sampai di area pekarangan kuburan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Boleh juga dibaca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa kita jangan tertawa ke tempat itu? Kenapa Nabi selalu berziarah kubur di jam 2 malam? Saya ambil pelajaran, mohon maaf Pak. Ini kisah nyata yang jadi pengalaman pribadi. Ustaz Ansar, saya tidak tahu dan saya lupa tahun berapa mulai selalu membiasakan diri pergi ziarah kubur bukan siang, tapi jam 2 malam. Saya mau bagi kisah sedikit. Waktu pertama kali pergi ziarah kubur jam 2 malam, nah bilang orang tua di kampung, dulu nak di kuburan itu kalau sudah asar tidak ada orang berani lewat. Saking menukatkannya itu tempat, karena konon kabarnya ada satu kuburan di tengah itu 4 pohon besar di 4 penjuru. Disitulah banyak, mohon maaf, orang yang pernah dibunuh disimpan di situ dan banyak penampakan lain. Tapi bismillah, mau dapat pelajaran pada saat akan menziarahi kuburan jam 2 malam. Nah begitu turun dari mobil Pak Ibu, dah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Seolah-olah mantung kurasa ada yang bilang waalaikumsalam. Nah semua ini bulu-bulu Ibu, Pak. Nah semua berdiri semua bulu-bulu, kok tidak ada yang tidak. Saya bilang dede. Yang saya tidak pernah lupa pada saat pertama kali ziarah kubur adalah air mataku menetes terus. Dan saya tidak bisa pungkiri, ada bisikan dari dalam hati, hei anak cucu Adam yang masih ada di atas tanah, apa yang kau banggakan? Di tempat ini engkau pun akan ditinggalkan oleh keluargamu. Hei anak cucu Adam yang datang menziarahi kuburan kami, apa yang engkau tertawakan di dunia? Di tempat ini banyak orang yang menangis karena penuh penyesalan, tidak menyiapkan bekal sebaik-baiknya pada saat hidup di dunia. Berapa lama saya ziarah kubur? Kalau saya tidak lupa kurang lebih 30 menit. Bergetar tubuh ini, merasakan pengalaman yang mohon maaf boleh jadi di antara jemaah sudah berumur 60 tahun tapi belum pernah ziarah kubur jam 2 malam. Coba-coba maki Pak, ada rasa yang luar biasa kita rasa. Kedua kalinya saya datang lagi di bulan yang sama. Kedua kalinya saya datang lagi di bulan yang sama. Demi Allah saya dengarkan sendiri di tengah malam
dalam kuburan yang ratusan kuburan itu tiba-tiba ada suara mengaji di antara kuburan itu. Ya Allah ya Rabbi, bergetar kembali lutut ini. Saya menatap, kira-kira suara kubur ini dari mana? Karena tidak mungkin ada suara masjid tengah malam yang bunyi untuk membangunkan jemaah. Tapi kenapa sayup-sayup sangat jelas dari tengah-tengah kuburan itu ada yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan pada saat itulah saya pun menangis lalu berkata, begitulah kehidupan manusia yang sudah berada dalam kubur. Kalau dia adalah orang yang soleh, maka dia akan tenang di tempat itu. Tapi kalau dia adalah orang yang menyanyiakan kesempatan waktu hidup di dunia, maka mohon maaf, tanah akan menghimpit dan jeritan penyesalan, kesakitan pun akan diteriakkan oleh mereka yang sudah tidak lagi bernyawa dan tidak ada orang yang mau temani di sampingnya, termasuk suaminya, apalagi hanya saudaranya. Ya Allah ya Rabbi. Setelah diucapkan Assalamualaikum, tata cara memasuki kuburan, ibu-ibu mesti diingatkan kembali, jangan sembarang kasih meludah di tempat itu. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu hanya tubuhnya, ruhnya tidak ada yang meninggal sampai datangnya kiamat. Almarhumah Ibu Hasna yang meninggal hanya jasadnya dikubur, tapi ruhnya tidak meninggal sampai datangnya hari kiamat. Almarhum ajiku meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi setiap kali saya tawaf di Baitullah, saya merasakan selalu ada memelukku pada saat saya tawaf di Baitullah. Itu tidak akan pernah saya lupakan. Makanya setiap ada uang dan akan berangkat, selalu saya pergi ziarah kuburannya. Ayah, insya Allah saya akan berangkat umrahkan ke kembali. Karena saya tahu hanya tubuhmu yang meninggal, tapi ruhmu tidak pernah meninggalkan anak-anakmu ayah. Itu saya rasakan setiap kali berada di tanah suci. Insya Allah dia ada di sampingku rasanya. Karena memang dia tidak pernah jauh. Dia selalu berdekatan dengan kita semua. Jangan meludah. Dan pada saat akan masuk di dalam area kuburan, kita laki-laki dan jemaah umumnya, jangan Pak dikalang-kalangkai kuburannya orang. Karena yang dibawa itu, bagaimana rasanya kalau kita tidur, kemudian ada yang injak-injak kepala tak, bagaimana perasaan tak Pak Ibu? Ulama dulu itu kalau pergi ziarah kubur, maka naangkai sendalnya. Kenapa? Katanya, pendengarannya orang yang sudah dikubur lebih tajam dibandingkan orang yang masih hidup. Makanya dia angkat sendalnya, menghargai, jangan sampai terganggu orang yang berada dalam kuburan itu. Tapi coba perhatikan ibu-ibu, kita pergi mengantar jenazah, kuburannya orang sembarang jadi lewati. Begitu pula sembarang kita meludah. Bagaimana perasaan tak kalau kuburan tak yang diludai? Mau tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau tidak di kuburan tak nanti ada ulang ludai ki? Sama ji. Termasuk juga mau tidak kita nanti dilangkalain ke kuburan tak? Maka kalau tidak mau ki seperti itu, hargai kuburannya orang sekalipun bukan keluarga ta, tapi dia juga adalah saudara ta. Insya Allah. Akhirnya jenazah begitu kita sudah angkat masuk di dalam area kuburan. Dengarkan apa teriakannya penghuni kubur kepada jenazah yang diantar. Seandainya kita bisa dengar, nah pasti lari semua ki, karena ketakutan yang luar biasa. Penghuni kubur itu akan berkata, wahai anak cucu Adam, akhirnya engkau pun dibungkus dengan kain kafan. Apa yang engkau bawa ke tempat ini? Apa yang engkau telah siapkan ke tempat ini? Kami semua yang sudah dikubur bertahun-tahun di tempat ini merasakan kebahagiaan yang punya bekal yang baik, tapi merasakan penyiksaan bagi yang menyanyiakan kesempatan itu. Bu, sekiranya kita meninggal sebentar setelah taksiyah, kira-kira siap tidak? Siap maki dengan bekal tak? Halo, jawab dulu ya. Siap maki? Kenapa tidak ada yang jawab? Seandainya semua setelah taksiyah kita akan dicabut nyawa, tak siap maki? Tidak pernah jadi tanya orang siap tidak siap. Yang pasti kita akan menghadapi kenyataan itu.
Tapi insya Allah yang akan cepat meninggal di antara semua jemaah yang hadir, perhatikan Ibu. Umumnya itu ada yang meninggal di antara kita menyusul almarhum Ibu Hasna. Tapi siapa kira-kira yang lebih dulu cepat menyusul almarhumah? Jawabannya, perhatikan tanda-tandanya. Siapa yang sementara ceramah takziah berlangsung lalu matanya mengantuk? Perhatikan. Nggak main-main ini. Saya baru-baru lagi dipanggil daerah bawah. Ustaz, mau lagi orang takziah. Bilang kan ada kata tadi malam. Dia bilang lain lagi yang meninggal. Saya bilang siapa yang meninggal? Yang mengantuk di depan toh. Termasuk yang main HP, simpan-simpan dalam HP kita Coba tidak ku sayangi, marah aku. Tidak baik nanti itu kalau ku tanya bagaimana perasaan tak kalau kita di sini baru orang main HP di depan tak. Kembalikan diri tak. Begitu tonji ku rasa. Mau tidak dihargai. Pintar maki itu menghargai. Ayo. Kembali. Jenazah pada saat itu pun akan ditandu dan penghuni kuburan akan menyambutnya. Yang pertama disambut almarhumah Ibu Hasna, lalu yang kedua disambut pengantarnya. Wahai pengantar jenazah, saat ini kami berada dalam kuburan, engkau masih di atas tanah. Tapi persiapkanlah sebelum engkau menyesal, karena penyesalanmu tidak ada lagi gunanya pada saat dikubur di tempat ini. Tangisanmu tidak ada lagi artinya pada saat berada di tempat ini. Kami yang sudah dikubur ini, ada di antara kami yang berteriak 5 tahun yang lalu untuk dibangkitkan hidup kembali. Itulah ayat yang diterangkan dalam surah As-Sajdah, di mana ayatnya diterangkan, "Farji'na kembalikan ya Allah ke dunia, farji'na kembalikan ke dunia Allah ke dunia, farji'na kembalikan saya ke dunia ya Allah. Pertanyaannya, siapa memang kita mesti dikembalikan ke dunia? Tidak cukupkah umur kita untuk berbuat amal ibadah untuk bisa mendapat pahala sebanyak-banyaknya? Bu, bisa kita dikembalikan kalau sudah mati dikubur? Dah bilang bahasa Indianya, nehi nehi abacang abacacung. Lihat lahat sebentar lagi akan dimasukkan jenazah yang kita bawa. Maka lihat lahat pun akan berkata kepada almarhum yang diangkat. Yang pertama teriakannya lihat lahat adalah, aku adalah tempat yang sangat masih lagi bang. Kukira malaikat Israel datang. Tapi kuperhatikan yang ada kantongan no. Kantongan apa itu bu? Ada kok? Ulangi, ada kok? Ada sayang, ada. Tapi sebentar itu, sebelum melanjutkan materi, sebentar itu bu, akan kita lihat siapa jemaah yang seke. Sebentar di penghujung acara. Jemaah yang seke umumnya juga pasti rakus, menguah. Siapa yang menguap pasti seke, dan siapa yang seke pasti rakus. Apa buktinya? Sebentar dilihat. Kalau dibagi ya, siapa yang ambil 2 dos? Fokus lagi. Fokus. Lanjut. Lihat lahat akan berkata kepada yang diantar, wahai jenazah, aku adalah tempat yang sangat gelap. Semoga engkau membawa lampu ke tempat ini. Anak-anakku, apa lampu yang akan dibawa ke kuburan, nak? Apa lampu yang akan dibawa ke kuburan? Lampu yang akan dibawa ke kuburan adalah bacaan Al-Quran. Ingat itu, Budi, bacaan Al-Quran.
Kan tidak ada lampu begini itu nanti di bawah. Yang ada adalah bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya pada saat ada keluarga yang meninggal, umumnya kita panggil saudara keluarga dan juga panggil anak-anak penghafal Al-Quran untuk membaca Al-Quran di rumah supaya terang benderang kuburan almarhum orang yang sudah dikubur, yang mungkin tadi sore ataukah 2 hari yang lalu. Bu, saya kalau bicara tentang membaca Al-Quran, sedih juga rasanya Pak Ibu. Karena kalau kita mau jujur, mana lebih penting HP dibandingkan Al-Quran? Jujur kita jawab dulu. Jangan ada dusta di antara kita. Tolong jujur jawab. Bangun tidur ambil HP atau Al-Quran? Jawab dulu. 1-0. Sebelum mandi ambil HP atau Al-Quran? 2-0. Menuju ke tempat kerja dilupai Al-Quran. Kembali atau lanjut? Kembali atau lanjut? Tapi kalau yang dilupa HP tak lanjut atau kembali? Sebelum tidur ambil Al-Quran atau HP, guys. Seandainya ini bertengkar kini dalam lapangan sepak bola pertandingan, maka handphone akan selalu juara 1. Al-Quran tidak pernah dapat juara skor karena kita memang lupakan Al-Quran itu. Tapi baiklah, silakan lupakan. Tapi kita buka kisah nyata demi kisah nyata penghuni kuburan yang selalu membaca Al-Quran. Jangan makin jauh-jauh. Kita ringkas saja ceramahnya. SPBU yang ada di Putih. Ya mungkin tamu yang datang belum pernah mendengarkan kisah nyata ini. Tapi orang Maros ini semua tahu kisah pada saat akan dipindahkan kuburannya pemilik SPBU yang ada di Putih sebelah kiri sebelum jembatan. Siapa namanya Pak? Siapa lagi namanya Pak? Haji Bado. Dia adalah orang kaya. Alhamdulillah diberikan banyak rezeki oleh Allah. Tapi dia diberikan kekayaan, dia bukannya menjadi orang lupa diri dan sombong. Malah dengan hartanya, dia bikin tapis Al-Quran, mengaji anak-anaknya orang menghafal Al-Quran. Dan pada saat meninggal, beberapa tahun sudah dikubur dan akan dipindahkan kuburannya. Mata yang menyandi sakti, telinga yang mendengarkan tangisan, mulut tidak bisa berkata-kata, hati hanya membenarkan. Apa yang dilihat? Kain kafannya masih utuh, tubuhnya masih hangat, seperti baru dikubur 2 jam yang lalu, padahal sudah bertahun-tahun dikubur. Lihat Ki. Lupakan itu baca Al-Quran, lupakan. Nah dilihat Ki nanti. Lupakan Ki. Kenapa orang yang selalu membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat? Karena Nabi yang bilang. Firman Nabi. Dalam hadisnya Nabi, sabda Nabi sampaikan. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'al yasabihi. Karena dia akan menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Baca Al-Quran walaupun 1 ayat 1 hari. Jadi yang belum baca Al-Quran sebentar, pulang di rumah berwudu lalu baca tatap Al-Quran itu sekalipun kita hafal. Kenapa Al-Quran itu lebih baik ditatap? Karena bukti tidak ada itu orang buta gara-gara membaca Al-Quran. Perhatikan carikan keadaan orang buta gara-gara membaca Al-Quran. Yang ada orang banyak cepat buta matanya gara-gara memang belum sekarang, tapi tunggu 2 tahun pasti akan minus itu mata. Tunggu 5 tahun mata semakin kabur, padahal umur tak baru 40 tahun sudah pakai kacamata. Kan tidak mau kita tatap Al-Quran. Mau tak?
Kak biar apa mau ditanya ki? Kak pasti bilang sambaran tongin ustaz kak. Bukan ustaz kak sambaran. Kita yang mungkin mohon maaf tidak mau menerima. Jadi pulangi sebentar, ambil Al-Quran, lalu baca dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Berhenti maki sejenak, baru langsung Sadaqallahul Azim. Besok mengaji lagi lagi. Tapi sebelum tak mengaji bilang malaikat kak, satu ayat lagi itu sebentar. Begitu dibuka, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika berdering HP. Halo, halo. Nah bilang malaikat ini nak lupain sih. Tapi lebih bisa diharap itu dibandingkan tidak membaca sama sekali. Ini masih ada harapan dibandingkan yang tidak. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan menjadi cahaya dalam kuburan kita. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini kisah nyata bisa cerita. Banyak orang belum pandai kasih membaca Al-Quran. Bagaimana cara aku membaca Al-Quran Ustaz? Tua mak, nah belum pandai membaca Al-Quran. Beranikan saja bu. Jangan ki malu-malu datang maki di Ustaz Ansar. Pasti ku ajar ki. Kemarin saya bawa jemaah umrah. Jujur waktu di Madinah dia berkata, Ustaz, sebenarnya ini malu-malu kak bilang kak tua sama Ustaz. Tapi tidak apa-apa karena kita Ustaz. Belum bagus bacaan Al-Quran kuku dong. Saya hanya menghafal. Jadi saya bilang alhamdulillah untuk kita jujur. Sekarang kita ini berada di masjidnya Nabi. Saya akan ajarkan ki sepanjang waktu kita berada di Madinah. Supaya sebelum ke Mekah kita sudah mampu membaca Al-Quran. Ternyata alhamdulillah karena semangatnya mau bisa betul membaca Al-Quran dengan lancar sebelum meninggalkan Madinah ke Mekah. Kesemangat gitu, jangan ki malu-malu. Mau ki lagi lebih bagus, saya yakin banyak semua jeres kita bu. Supaya mengalir pahalanya orang tua ta, saran kepada saya dan kita semua, kalau ada TPA di rumah di kampung ta, masukkan uang tak sebagai donatur tetap di TPA. Karena setiap ada anak-anak yang pintar membaca Al-Quran, maka mengalir pahala amal jariah kepada almarhum orang tua ta, tanpa dikurangi anak yang membaca Al-Quran dan tanpa dikurangi pahalanya guru yang mengaji. Ibu-ibu semua, kalau kuliah semua HP mahal di semua. Data biasa kita beli 200.000. Kenapa kita tak mampu sisihkan 10.000 atau 20.000 di TPA? Masukkan namanya orang tua ta. Dan ini juga informasi terbuka. Seandainya ada TPA yang merasa kekurangan dana, saya siap jadi donatur ta. Tapi mohon maaf, tidak banyak. Banyak ku dan TPA juga ku santuni setiap bulan. Ku tak datang maki di kantorku. Tapi ku catat memang maki saya tidak banyak. Tapi kan banyak yang lain juga saya kasih. Untuk siapa? Bukan nama aku. Untuk ayahandaku tercinta yang telah menyekolahkan saya di Mangkoso sampai hari ini. Dia adalah milikku satu-satunya. Dia telah tiada. Tapi pahalanya akan mengalir terus dari anak-anaknya. 10.000 tidak apa-apa. Daripada tidak. Ustaz malu-malu kalau 10.000. Tambah apa 50.000. Gampang aja. Ustaz tidak mau kalau 50.000. Jangan mit. Susah kamah. Lanjut. Berkata liallahan. Aku adalah tempat yang sangat sempit. Maka luaskan tempatku ini dengan sedekah. Ulangi. Sedekah. Ulangi. Sedekah. Orang yang selalu bersedekah mudah tidak rezekinya. Nasami. Tapi orang yang ngeke banyak tidak rezeki no. Ulangi, orang ngeke banyak rezekinya tidak. Lihat sampinta yang ngeke bilang eke. Saya ada pengalaman di Tanah Maharaja, orang ngeke selalu hilang warna. Saya bilang kenapa nih? Hilang si uangku Ustaz, tahu di mana? Bilang eke kawan kita. Tidak tahu kenapa betul-betul ini ya Allah ya Rabbi. Dia bilang Ustaz jangan kikas begitu kan udah malu-malu kok. Bilang kan tidak ada jalan lain. Jujur mati ekek kita. Udah bilang Ustaz.
Ya Allah ya Rabbi. Saya kalau bawa jemaah itu selalu banyak rupa-rupa kejadian demi kejadian. Ada tong jemaah aku lucu baru-baru 2 kali nombong baru selalu menangis. Bilang Ustaz, tidak enak perasaanku maka. Dan bilang temanku, tidak enak baru 2 kali nombong. Ya Allah ya Rabbi, baca kisah guys. Sedekah, sedekah. Itu kalau rajin bersedekah, mau maaf. Beri kami contoh. Kalau ada di sini guru, kalau ada 2 murid, tapi bapaknya beda, sama-sama, mau maaf, tanda kutip, nakal, tidak mau mendengar kata-katanya gurunya, selalunya berkelahi, selalunya bolos. Tapi yang satu ini banyak sekali pelanggarannya, tapi dalam kurung mamanya sama bapaknya selalu nak sedekahi guruna, selalu nak kasih telur tak 2 rak setiap bulan. Jujur Ki, kira-kira kalau bikin pelanggaran anatta dipecat atau tidak? Jujur Ki semua, dipecat atau tidak? Datang wali kelas di kepala sekolah, ibu kepala sekolah ada ampun langsung bilang ibu kepala sekolah, jangan ya. Dia akan berkata, ibu wali kelas, itu kan tugas kita mendidik, dia kan masih SD, tidak boleh. Padahal dalam hatinya, jangan pulang harus sedekah. Tapi coba kalau tidak ada tuan sedekah kepada gurunya, begitu anatta selalu bikin masalah. Diusulkan oleh wali kelas, Pak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, bagaimana ini anak tidak bisa matangani, pindahkan mi. Dia bilang, siapa kayak itu? Bilang, tidak tahu. Pasti bilang, yuk kas keluar mi. Apa yang berbekas sehingga anak tak mau diperbaiki? Ingat-ingat Ki Bu. Jadi kalau ada tukang sayur, jangkip pelak dulu menawar. Halo, kisah sedih penjual sayur. Apa nak bilang Ustaz? Deh, 2 cak buji nak beli nak mana? Ada nak kena? Ada nak kena? Biarnya kena Ki. Kan tidak mungkin itu kalau pergi menjual gandeng-gandeng sayur kalau banyak warna. Bilang penjual sayur Kak 5.000 Bu. Bisa kurang 2.000. Apa Kak? Oke pain, lombok na tambahin na. Kok. Kenapa Ustaz Ansar tahu? Suka menguping kalau ada begitu. Saya bilang betul-betul ini ibu-ibu, tapi tidak ada di sini. Sana aja ada ya. Di sana begitu, di sini insya Allah lebih parah lagi. Jam 9 melewat. Lanjut. Sedekah. Akhirnya jenazah diturunkan dalam kuburan. Pertanyaannya, mesti kita belajar bersama Pak Ibu. Karena salah satu penyakit besar di kampung kita di mana-mana, banyak orang yang dimasukkan dalam kuburan, sementara yang meninggal ini sudah haji, sudah umrah berkali-kali, bahkan selalu menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Tapi yang memasukkan dalam lahat adalah orang yang jarang dilihat di masjid. Pak kalau dilihat di masjid 1 kali 1 minggu. Dan lebih parah lagi, yang kasih masih di jenazah tidak tahu berwudu, tidak tahu tutup aurat. Yang saya cerita Pak, bapak-bapak yang bukai dan saksikan, betul tidak yang saya cerita? Bahkan tidak sedikit itu yang memasukkan jenazah di kuburan. Saya biasa tanya, apa dibaca? Dan kadang saya dapat ada bau dari mulutnya, begitu naik. Jamak itu tutupi ini masalah Pak, kayak ini kejadian di mana-mana. Sudah begini, baru urus itu jenazah iya. Bagaimana itu Pak kalau orang begitu kasih masuk? Bagaimana itu Bu kalau istri tak orang begitu kasih masuk? Orang sudah begini, tidak tahu kapan salatnya, tidak berwudu, tidak menutup aurat, baru dia yang kasih masukin nanti. Itulah pentingnya juga memang kita belajar. Alkisah nyata, saya tanya orang biasa memasukkan kuburan yang begitu dulu. Saya bilang, Pak, apa dibaca waktunya dikasih masuk jenazah selama kita selalu masukkan dalam kuburan? Dia bilang, jangan Ki Ustaz, dia malu-malu dong. Dia bilang, tidak, bilang Maki, kan toba Maki, supaya ada bahan ceramahku. Dia bilang, Ustaz, janji karena jangan sebut nama aku, jangan sebut kampungku. Bilang rahasia antara kita dengan saya, Allah yang jadi saksi dan malaikatnya. Jadi langsung dia bilang, Ustaz,
Itu waktunya ku pacuruk jenazah ya Ustaz, ku pasosok, ku kasih masuk jenazah ya, ku bisik di bawah. Apa ku bisikkan nih? Bilang jak begini. Tilacoh. Jak memang lu tahu kau lepak kau tuh. Bayangkan. Kisah nyata. Mengerti itu maksudnya, Bu? Bahasa Bugis. Bayangkan itu jina bacakan. Lalu dia berkata, Ustaz, dosa kah ini Ustaz? Saya bilang, ya sudahlah. Tobatlah kepada Allah. Mau media apa? Karena dulu kita belum tahu. Makanya kembali apa yang dilakukan pada saat dimasukkan jenazah dalam kuburan. Langkah demi langkah sebenarnya ada dalam kitab. Jenazah dimasukkan dalam kuburan, maka 3 orang yang turun di kuburan itu. Dan pesan ibu-ibu, kalau bukan suamita yang kasih masuk di kuburan, maka yakinlah 1000% pasti suamita akan menikah lagi. Kuingatkan Ki, kalau bukan suamita nanti kasih pacuruk Ki, yakin nggak 1000% pasti menikah lagi. Makanya pulang nih sebentar tanya orang itu. Saya ibu daerah Makassar, saya tanya, Pak RW, kita yang kasih masuk istri di kuburan. Dia bilang bukan ngoyo Ustaz. Umur tak Pak RW berapa? Dia bilang kurang lebih 70. Jadi langsung saya bilang, Pak RW, insya Allah tidak cukup 1 bulan, pasti menikah lagi. Ternyata saya tak siap 3 minggu setelahnya. Nabi Simak, moderator, Ustaz, Pak RW yang meninggal 3 minggu yang lalu istrinya, alhamdulillah sudah menikah pengantin baru. Saya bilang, lihat maki. Jadi tanya tolong itu, sebaik-sebaiknya yang meninggal kalau istri adalah suaminya kasih masuk. Apa yang dibaca pada saat dikasih masuk jenazah istri Pak? Berdiri di bawah, di bagian kepala tugasnya, lalu ambil jenazahnya istri sambil membaca doa yang dibaca apa? Petunjuk dalam hadis, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, ataukah Bismillah wa ala millati Rasulillah, sambil dipegang wajahnya, bagian kepalanya istri untuk dimasukkan di dalam tempat pembaringan terakhirnya. Begitu sampai di bawah, kan posisinya sudah dimiringkan menghadap ke kiblat. Bagian kaki dan bagian perut jangan dibuka kain kafannya. Bagaimana dengan pengikatnya? Boleh dilepas tapi jangan buka kain kafannya. Ini para bapak-bapak yang wajib paham. Yang mesti diperbaiki bagian kepala. Di bagian kepalanya wajib dilepas bagian pengikatnya dan dibuka kain kafan yang ada di pipinya. Buat apa? Karena pipinya istri itu wajib kena tanah. Ini wajib lantai dengan tanah, tidak ada penghalangnya. Dan disunnahkan hidungnya itu juga bersentuhan dengan tanah yang ada di depannya. Kan menghadap ke kiblat mi. Jadi bisa praktek sebentar kalau ada suamita atau ada suamita di rumah, bilang, "Pak, tidur miring dulu dekat tembok." Kalau tidak mau masuk hidung nakas begini, apa ya? Ya, deh kasihan deh lah. Setelah itu pelan namun pasti, siapa sih suami yang tidak menangis kalau istrinya 20 tahun sama-sama menderita hidup sama-sama, makan apa adanya. Kita senang susah, wahai istriku, selama 20 tahun saat ini engkau telah meninggal, engkau lebih dulu. Siapa sih suami tidak menangis? Dan yang tak kalah penting di situ, Pak, istri tadi ini sudah diwudukan. Tapi kalau suami jam pegang, mudah-mudahan berkah tangannya suami ibu nanti yang menyentuh pipi terakhir kali pada saat dimasukkan dalam kuburan. Kalau boleh saya tanya sebelum lanjut, mau tidak nanti meninggal suaminya orang lain yang sentuh pipi ataukah suami sendiri yang sentuh pipi di kuburan? Jawab mau suaminya orang lain? Kalau mau suaminya orang lain dipanggilkan tidak apa-apa. Jangan mau belajar Pak. Biarkan kejadian demi kejadian. Kita sebagai ahli waris, kenapa bukan kita yang mengerjakannya? Baik, apa yang dibaca setelah terbuka pipinya dan kita saksikan kembali wajahnya di tempat itu. Dalam Al-Quran ayatnya, minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal.
ambilkan segenggam tanah. Dari atas boleh segenggam pasir. Lalu disimpan di mana? Hanya disimpan di sini. Tidak jadi kasih makan itu jenazah saya. Nah jenazah itu sudah bersih. Aku maaf karena tong nak kasih makan. Kenapa nak jenazah nak kasih makan tanah? Lalu disambung kembali ayatnya. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah, istriku. Tapi wahai istriku, engkau adalah wanita yang sangat beruntung, karena yang menyentuh kulitmu terakhir kali di tempat ini bukan orang lain, melainkan suamimu, istriku. Karena lihat itu. Wahai istriku, tenanglah engkau berangkat. Suamimu telah punya tanggung jawab sampai di tempat ini. Selesai tanggung jawabku sebagai seorang suami, mengantarmu di tempat ini, di tempat pembaringan terakhirmu, istriku. Indahnya kematian seorang perempuan. Saya selalu melihat kalau suaminya yang kasih masuk dalam kuburan. Indahnya kematian seorang istri yang pada saat hidup 25 tahun, 50 tahun sama dengan suami. Lalu suaminya yang urus di tempat itu. Masya Allah. Ingat gitu Pak, tersinggung sedikit. Jangan hanya kita mau sama-sama pada saat dia hidup, tapi justru meninggallah kewajiban kita mengantar dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambilkan segenggam tanah. Boleh disimpan di sini, boleh di belakangnya, tidak apa-apa. Yang penting jangan dikasih makan. Lalu disambung lagi ayatnya. Saya lompati ceramahnya. Tidak kubahas tentang dialog antara istri dengan suami, antara ibu dan anak pada saat di tempat itu. Karena jangan sampai tidak bisa Kak lanjutkan ceramah. Karena ku ingat waktunya kukuburkan, kasih masuk kurung almarhum ajiku dalam kuburan. Bergetar kaki ini kalau kita dibawa situ. Lalu disambung lagi ayatnya. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Wahai istriku, wahai mamaku, di tempat inilah kita akan dibangkitkan kembali sekali lagi. Dan di tempat itulah kita semua dikumpul di padang mahsyar. Ambilkan segenggam tanah kembali. Lalu setelah sempurna dibisikkan ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Lihat kembali wajah istri tak Pak? Terbayang waktu kita mengambil dia sebagai gadis, sebagai istri, belum punya anak, dia sangat cantik. Tapi sekarang wajahnya sudah keriput. Lalu dia akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Itulah terakhir kali kita lihat wajahnya, dan tidak akan pernah kita bisa sentuh kembali wajahnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau hai istriku menghadap kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, hati yang bersih untuk berjumpa dengan Rabbmu. Allah pun menanti kedatanganmu wahai istriku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau sebagai golongan hamba yang beruntung, dan taman-taman surga balasan untukmu. Setelah itu ucapkanlah istriku, Assalamualaikum. Tidak apa-apa, Assalamualaikum, tidak mengapa, boleh dalam hati. Kemudian kita pun berniat, kami akan tinggalkan engkau, karena memang setelah dikubur orang, tidak ada orang yang mau temani ke istriku. Turunkan papannya, turunkan tanahnya. Setelah itu engkau tinggal sendiri di bawah ibundaku tercinta. Orang tua di kampung tidak izinkan kita laki-laki kasih masuk kalau istri kita. Saya tanya apa alasannya? Apalagi kalau masih muda, apa alasannya? Jawabannya dia bilang, kalau suami dilarang orang tua kasih masuk dalam kuburan istrinya, ternyata rahasianya dia bilang orang tua, karena kamu masih muda kina, supaya masih bisa nikah. Itu ji. Kedua jawabannya, kenapa kita ini laki-laki apalagi masih muda dilarang orang tua tak kasih masuk jenazah di situ sentuh pada saat di pasoso tadi? Jawabannya apa?
Nah bilang supaya enggak mati. Saya bilang kalau begitu jawabannya gampang. Kalau turun ki sudah sentuh jenazah, maka langsung berdiri, pegang ki pohon-pohon yang berdiri tegak dan kokoh, pegang tangkainya, lalu berkata, Bismillahirrahmanirrahim, semoga anuku sekuat ini ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya praktekkan itu Pak. Saya kalau sudah menyentuh jenazah langsung lompat pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan anuku ya Allah. Kuatkan seperti kuatnya yang kupegang ini ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya intinya kematian ini pelajaran. Ditutuplah taksiahnya. 1 jaman. Wa kafa bil maut waida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Apa yang mau diambil nasihat malam ini? Hidup ini biasa-biasa Maki. Maksudnya Ustaz, yang kaya biasa-biasa, maka banyak orang lebih kaya dibandingkan kita. Betul. Yang cantik biasa-biasa, maka banyak orang lebih cantik daripada kita. Kadang mantong itu perempuan cantik kalau umur tak baru 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi naik-naik 50 tahun, mau maaf. Apalagi 60 tahun nih. Biar bedak pipa nomor 7 diborong, tidak bisa cantik. Itu sadar-sadar ke. Nah biar apa dimakan. Betul tidak Umi? Termasuk yang pejabat yang ada jabatannya di kantor. Santai Maki, itu jabatan nggak pergi. Sewaktu-waktu dia akan pergi selama-lamanya. Itu kalau selalu ki menolong orang, nah ingat ki itu orang. Bahkan bilang dulu bosku itu baik namamu, tapi kalau tidak bilang anak batang itu hidup 400 rasu. Apalagi yang mau diambil nasihat, yang punya keluasan rezeki, jangan coba pandang enteng orang keluarga yang miskin-miskin. Betul memang dia sekarang miskin, tapi waktu bicara 20 tahun akan datang, dia akan kaya raya semua anak-anaknya. Belum tentu anak kita baik. Apalagi supaya pulang ki bawa nasihat. Yang tak kalah penting adalah lahir kita hidup di dunia ini sendiri, meninggal siapa mau temani ki? Jawab ki, siapa mau temani ki Bu? Maka sambung hadisnya, Payarji isnani, kembali 2 pengantarnya almarhumah Ibu Hasna. Payarji ahluhu, kembali anak-anaknya. Payarji maluhu, kembali hartanya. Wajabqa amaluhu, tinggallah dalam kuburnya amal ibadahmu. Selamat tinggal Ummi, anakmu akan pulang, suamimu ibu akan pulang. 1 minggu kemudian tidak bisa tidur, mau cari pengganti. Ada yang tanya ke jemaah, bagaimana dengan Ustaz Ansar? Semua laki-laki sama Ji. Ada anak Ji munafik, itu sana. Betul? Betul? Ditutup dengan kisah nyata. Ada iparnya itu teman, waktu meninggal kakaknya, belum bisa 1 bulan, dikubur kakaknya, mau lagi menikah, mantan iparnya. Dia bilang, kakak, masa mau lagi menikah? Nah, baru-baru meninggal kodong kakakku, belum kering kuburannya, masa mau lagi menikah? Dengan santainya kakak iparnya berkata, Dek, sadar ki Dek, bagaimana mau kering kuburannya kakakmu Dek? Nah ini musim hujan nih. Langsung dia bilang, tapi kan kakak jangan terlalu cepat. Langsung dia bilang, saya ini menikah, akan meninggal mantom istriku Dek, itu tetangga aku di belakang rumah aku masih hidup istrinya menikah tonji. Akhirnya ambillah nasihat pulang. Baru sadar ya. Akhirnya ambillah pulang pelajaran malam ini. Sifat kebaikan Ji, itu yang membuat nanti kita akan dikenang insya. Tapi kalau tidak baik sifat tak, mau maaf, nah biar sepupu tak, saudara tak tidak sedih pada saat meninggal Ki. Itulah biasa kejadian 5 ki bersaudara, tidak ada saudara tak yang menangis. Bagaimana kok menangis? Nah ini sifatnya saudaraku, tidak baik sekali sifatnya.
Tapi kalau bagi si patah, pasti itu menangis di saudara pada saat meninggal. Insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada pelajaran sekali lagi yang bisa dibawa pulang dari takziah ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Dan sebentar ibu-ibu, jangan sampai ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah. Wala du'alin.